Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam disampaikan kepada narasumber kita, Research Professor Mark. Terima kasih. Anda sudah dapat meluangkan waktu untuk bersama kami melakukan tukar informasi, saling mendengar, dan saling memberi. Satu budaya kehidupan kampus yang kami jalankan di sini. Sangat menarik tema yang Profesor sampaikan tentang Cheng Ho dalam satu kesimpulan mencari agama Cheng Ho yang sebenarnya. Cheng Ho bukan satu-satunya tokoh di dunia ketika itu. Namun Cheng Ho tidak bisa dipisahkan dari tokoh yang bisa mengguncang dunia ketika itu dengan guncangan budaya. Bukan guncangan militer, tapi guncangan budaya. Untuk mengetahui Cheng Ho, khususnya tadi suatu pertanyaan, apa agama Cheng Ho? Sesungguhnya tidak terlalu penting agama Cheng Ho itu apa. Tapi kita sangat perlu untuk membaca sebelum Cheng Ho itu tampil sebagai tokoh. Kita paham bahwa Cheng Ho dilahirkan dari ayah yang belum lepas dari kehidupan Timur Tengah, baik itu secara biologis dan lain-lain. Sedangkan ibundanya adalah orang yang keturunan China asli, yakni dari suku Han. Kemudian, mengapa itu bisa terjadi? Kita harus mundur lagi kepada Genghis Khan. Genghis Khan yang ketika itu menguasai seantero Asia sampai kepada ujung timur Eropa, bahkan Rusia pun sudah selesai semua dikerjakan oleh Genghis Khan, termasuk Ukraina hari ini, dan lain-lain. Ya. Kemudian Genghis mengambil satu sikap bahwa semua tentara yang dimiliki oleh Abbasiyah harus dibawa ke yang sekarang bernama Beijing untuk mengatur kehidupan sosial budaya dan pembangunan. Mengapa? Karena Genghis hanya memiliki haddam, kata orang Arab haddam, membuat kehancuran, tapi tidak bisa membangun sesuatu kecuali perang. Dan Genghis pintar melihat bahwa Abbasiyah adalah memiliki budaya yang sudah tinggi dari ujung Turki sampai kepada perbatasan China, itu dikuasai dengan
kebudayaan yang tinggi, dan kemahiran yang tinggi. Maka dibawalah semua tentara Abbasiyah yang masih hidup masuk ke negeri Cina untuk menjadi partner daripada penguasa baru yang dinamakan dinasti Yuan. Dinasti Ming sudah selesai, kemudian datanglah dinasti Yuan yang intinya adalah Genghis dan keturunannya, dan bukan Cina. Di sanalah orang-orang Timur Tengah dari barat sampai ke timur direkrut dan membangun pembangunan yang luar biasa bersama-sama Genghis. Baik itu pertanian, baik itu perkapalan dan lain-lain, sehingga menjadi sebuah kekuatan. Dan Genghis melalui cucunya Kubilai Khan memandang ke timur atau ke Asia Tenggara. Di situ ada sebuah pulau dan kepulauan yang namanya Java. Kubilai bersama rombongannya, tentaranya dikirim ke Kediri untuk menumbangkan Jayakatwang. Memang pertempuran ketika itu atau invasi kemiliteran ketika itu sangat sederhana sebabnya. Sebabnya hanya urusan wanita. Kubilai menjanjikan akan mengirim wanita cantik kepada bukan Kubilai, Kediri yang diwakili oleh Jayakatwang akan mengirimkan wanita cantik ke istana Kubilai, tapi tidak terlaksana. Sehingga mengirim pasukan yang cukup besar. Masuklah ke Sedayu, dari Sedayu berjalan kaki, terus masuk ke Gresik, terus masuk ke kekuatan atau kerajaan daripada Kediri. Yang Kediri ketika itu bukan Kediri yang hari ini, tapi lebih dekat kepada Surabaya, yang kemudian nanti konon dijadikan titik pusat daripada Majapahit. Singkat cerita, tentara Kubilai mengalahkan daripada kekuatan Kediri. Dan bersama-sama Raden Wijaya merintis berdirinya kerajaan Majapahit. Perlu diketahui bahwa banyak daripada tentara Kubilai ini yang beragama Islam dan tidak mau pulang ke negerinya dan tinggal di pesisir utara Pulau Jawa. Ada seorang tokoh yang bernama Pan Ming Liang yang lebih dahulu daripada orang besar yang namanya Cheng Ho, tentara daripada Kubilai, namun juga juru dakwah. Maka di pantai utara Pulau Jawa menjadi Muslim sangat banyak. Kalau kita ikuti ini, hampir 1 abad kemudian barulah datang armada laut
yang dipimpin oleh Cheng Ho turun ke Nusantara. Nah, kemudian Cheng Ho ini adalah putra dari Ma Haji. Ma itu Muhammad, Haji itu ya Haji. Ma Haji adalah keturunan, kalau ditengok silsilahnya sampai ke 20 sekian, Fatimah binti Rasul. Itu tinggalnya awal adalah di Bukhara. Kemudian karena masyarakat Arab atau tentara Arab itu sudah kawin-mawin dengan orang China, maka menjadilah yang diistilahkan hui-hui, orang Cina yang berketurunan Timur Tengah. Satu di antaranya adalah Cheng Ho. Ketika itu masih kekuasaan di Kekaisaran Yuan. Tatkala Kekaisaran Ming mau tampil, terjadilah peperangan besar. Dan ayahanda daripada Cheng Ho terbunuh di situ. Tersisalah pemuda kecil yang namanya ketika itu belum menjadi bahasa Cheng Ho. Menengok Raja Ming atau Kaisar Ming ini pemuda yang tampan dan punya masa depan bagus, dirawat di istana. Mungkin seperti Musa dirawat oleh Fir'aun di Mesir. Dididik dengan pendidikan istana. Namun untuk mengurangi kekuatan keturunannya, Cheng Ho menjadi pemuda Kasim. Pemuda Kasim artinya pemuda yang dikebiri, dikrastasi, sehingga tidak punya keturunan. Dari situlah tampil Cheng Ho. Dan Cheng Ho sama sekali kalau ditilik dari sini sangat mudah menjawabnya bahwa Cheng Ho bin Ma Haji adalah Cheng Ho yang Muslim. Jadi menelusuri sejarah seseorang itu harus ditelusuri daripada sebelum datang menjadi tokoh dan sebelum dilahirkan, dan politik apa yang terjadi ketika itu. Maka untuk menjawab ini semua tidak bisa dirunut dari satu arah. Maka kalau ada orang mengatakan Cheng Ho agama Buddha, memang Muslim ketika itu di negeri Cina adalah sangat toleran. Sangat toleran. Konghucu menjadi dekat kepada Muslim karena sangat toleran. Muslim menjadi dekat kepada Konghucu karena Muslim di negeri Cina itu sangat toleran. Oleh sebab itu, tatkala Islam datang ke negeri Nusantara ini, menjadi Muslim yang toleran. Seperti halnya Islam yang ada di Cina. Ketika itu, bukan hari ini. Kemudian, mengapa ada terjadi? Orang sering mengatakan bahwa Islam datang bukan dari Cina, tapi dari Arab. Maka dua kubu ini selalu berhadapan. Satu mempertahankan dari Arab,
Satu, tidak terlalu mempertahankan, tapi memberi informasi bahwa peran Hui Cina sangat besar kepada Nusantara ini tentang penyebaran Islamnya. Ciri yang paling utama adalah ciri toleransi. Islam di Indonesia sangat toleran. Begitu datang informasi dari Arab yang hitam putih, kalau tidak hitam ya putih, kalau tidak putih hitam, kalau tidak halal ya haram, kalau tidak haram ya halal. Hanya ada dua pilihan. Toleransinya tidak ada. Tapi ketika datang dari negeri Cina, yang sebelumnya sudah ada Hindu, ada Buddha, maka kelompok ini sangat tampil dengan toleransi yang tinggi. Bukan menjadi Muslim yang kebuda-budaan, namun menjadi Muslim yang memahami apa yang dilakukan oleh orang Buddha, memahami apa yang dilakukan oleh orang Hindu. Melarung sesuatu di laut, kalau mau mengerjakan sesuatu, itu dilakukan oleh orang Buddha dan orang Hindu. Muslim tidak terlalu memandang itu sebagai sesuatu yang hitam putih atau halal haram. Nah, di sini letaknya toleransi. Tapi begitu datang pandangan yang terkini, kalau boleh dikatakan dari Timur Tengah, maka itu punya nilai hitam putih, halal haram, sehingga terjadilah ada perbedaan yang mendalam antara yang toleran dengan yang hitam putih. Dan hari ini dirasakan di Indonesia. Dirasakan. Sehingga Az-Zaitun Indonesia ini menanamkan mazhab toleransi dan perdamaian. Apapun hukumnya, mau halal, mau haram, bila tidak disikapi dengan toleran dan damai, maka itu mendatangkan persengketaan yang tak terselesaikan. Nah, dengan adanya tukar pandangan oleh profesor kepada khalayak di Az-Zaitun dan di Indonesia ini sangat bermanfaat. Kita tumbuhkan toleransi dan perdamaian. Dari budaya inilah kemungkinan menyumbangkan untuk perdamaian dunia. Dunia yang hari ini bisa kita saksikan seperti hari ini. Mungkin di Indonesia tidak terlalu terasa, di Amerika pun tidak terlalu terasa. Yang merasakan mungkin pimpinan-pimpinannya. Di Indonesia pun mungkin begitu. Nah, dengan sikap yang seperti ini, menghadirkan toleransi dan perdamaian dalam segala hal, budayakah, agamakah, politika, ekonomika, ini harus ditampilkan. Bangsa Indonesia masuk ke dalam itu bila memegang teguh. Itulah yang namanya Pancasila. Pancasila ini adalah landasan toleransi dan perdamaian. Bila bangsa ini memegang itu, maka bisa ikut tampil mendamaikan dunia. Jangan hanya Amerika saja. Katakanlah tempat tinggal Pak Profesor saja yang ingin mendamaikan dunia. Indramayu pun ingin seperti itu. Artinya Indramayu Indonesia, Indonesia yang di Indramayu ingin menampilkan itu. Jadi budaya bangsa Indonesia adalah Pancasila. Mengapa? Karena Indonesia lahir, ada nyanyiannya Pak Profesor,
17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Jadi mempertahankan Indonesia dengan toleran dan damai yang di-frame oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima adalah mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah toleransi dan yang melandasinya daripada pendidikan di kampus Ma'had Az-Zaitun Indonesia ini. Terima kasih Profesor. Kita sama-sama menampilkan toleransi dan damai. Terima kasih. Shalom.